Terima kasih Tuhan yang sangat baik. Tidak akan ada habis kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tidak akan ada habis rasa syukur kami kepadamu. Kami ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau. Pegang tanganku Tuhan. Tuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. We love you Lord. We just want to love you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Darahmu selamatkanku, cintamu pulihkanku, besar kasih setiamu kepadaku. Darahmu selamatkanku, cintamu pulihkanku, besar kasih setiamu kepadaku. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Tidak akan pernah habis rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan. Kau terlalu baik, Kau terlalu setia, Engkau hidup Tuhan, Engkau hebat Tuhan.
Kami akan selalu menaikkan syukur kami. Bahkan di saat kami tidak ingin untuk menyembah-Mu, di saat kami tidak mampu untuk bersyukur, kami akan terus menyembah-Mu. Kami akan terus meninggikan Engkau. Kami akan terus mengasihi Engkau, mengikut Engkau dan melayani Raja di atas segala raja, yang ada satu kehormatan yang terbesar yang pernah kami terima dari seorang Bapa yang luar biasa, Tuhan yang sangat mengasihi kami dan tidak berhenti mengasihi kami. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan dengan tangan terangkat. Boleh nyanyikan sekali lagi pujian ini, sama-sama katakan, terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan, pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau, selamanya ku cinta Kau, selamanya ku cinta Selamanya kami mengasihi Engkau, selamanya kami ingin mencintai Engkau. Thank you Lord. Berbicara kepada setiap kami, have your way Lord, pada saat ini kami mendengarkan. Thank you Father, Jesus mighty name, amen. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang rasa bersalah. Saudara, dalam kehidupan kita ada rasa bersalah yang baik, ada rasa bersalah yang kurang baik, saudara. Karena itu akan sangat berbahaya, bisa mengotori hati kita, bisa merenggut keyakinan kita, bisa merenggut iman kita, saudara. Firman Allah berkata bahwa Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan kita, Dia akan menginsafkan kita akan setiap dosa dan kesalahan kita. Tapi iblis itu adalah pendakwa. Jadi kadangkala kita sudah diampuni, ada hal yang kita sengaja atau tidak sengaja atau tanpa kita sadari kita perbuat, saudara. Tapi kemudian kita sudah minta ampun di hadapan Tuhan, kita sudah bereskan di hadapan Tuhan, tapi kadangkala rasa bersalah itu terus mengejar hidup kita. Karena sebenarnya saudara, salah satu cara untuk membuat kita menyerah, membuat satu hari kita itu benar-benar kacau ketika iblis mulai mencuri damai sejahtera kita. Firman Allah berkata Dia memberikan damai sejahtera kepada setiap kita. Dan dikatakan bahwa jangan kamu takut, aku pergi, tapi aku tidak membiarkan engkau sendiri. Aku akan mengirim Roh Kudus yang akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Dia penghibur sejati dan Dia juga yang akan mengingatkan kita akan setiap dosa dan kesalahan kita, saudara. Tapi ada salah satu hal yang kadangkala mungkin yang terus-menerus membuat kita rasa bersalah, saudara. Jadi kadangkala bukan Roh Kudus, tetapi intimidasi dari pekerjaan musuh yang ingin mencuri damai sejahtera kita dan kemudian dia ingin menghancurkan iman kita. Alkitab mencatat Yohanes 10 ayat 10 bahwa iblis itu dia datang untuk mencuri iman kita, mencuri damai sejahtera kita, mencuri hal-hal yang baik dalam hidup kita, dan dia mulai membunuh, saudara, membunuh kesetiaan kita, membunuh semangat kita, membunuh keyakinan kita, membunuh hati kita, membunuh keberanian kita, membunuh banyak hal, keadaan-keadaan yang baik dalam hidup kita. Dia mulai bunuh, saudara. Dan dia mulai memberikan ketakutan, kecemasan, dan rasa-rasa yang membuat kita kadang-kadang bisa hopeless. Bahkan intimidasi yang dikatakan bahwa iblis itu pendakwa siang dan malam, saudara. Dan dikatakan yang terakhir apa? Dia membinasakan
Artinya bukan mungkin secara fisik kita masih ada, tapi secara spiritual saudara sedang dibunuh oleh kekuatan musuh yang tidak berhenti siang dan malam mendakwa setiap kehidupan kita. Rasa bersalah itu akan timbul ketika kita melakukan suatu kesalahan, baik yang sengaja, tidak sengaja, ataupun yang di luar kekuatan atau kesadaran kita, ataupun di luar kesanggupan kita sebagai manusia. Tidak ada orang yang terlalu kuat, setiap kita perlu Tuhan. Saudara, ada saatnya ketika kita salah berpikir, salah mulai dalam hati kita mulai ada hal yang tidak baik, saudara. Dan kemudian itu mulai terus menerus mencuri damai sejahtera kita. Kemudian kita mulai melakukan hal-hal yang sebenarnya itu kita tidak ingin lakukan. Sebab itu Paulus katakan bahwa di dalam diri manusia itu ada dua kekuatan yang tarik-menarik. Yang satu, dia ingin untuk melakukan yang baik. Tapi ada kekuatan yang lain, dikatakan yang ingin melakukan apa yang dari secara kedagingan kita. Kita ini manusia hidup di dalam daging. Dalam jiwa ada kehendak, perasaan, kemauan, saudara. Dan kadang-kadang kita akan banyak mengalami masalah-masalah yang ada. Dan tidak selalu, saudara, itu karena kesalahan kita. Tadi kadang-kadang mungkin karena kita merespon dengan salah, ataupun mungkin ketika kita takut sehingga kita mulai down dan kita salah mengambil keputusan, ataupun ada banyak hal yang membuat kita kehilangan pegangan sehingga damai sejahtera diambil, dan kemudian kita mulai melakukan hal yang tidak seperti yang kita rencanakan. Saudara, karena pada dasarnya firman Allah berkata bahwa dosa kita telah diampuni seperti dari merah seperti kermisi menjadi putih seperti salju. Kapan? Ketika kita mengaku, kita datang di hadapan Tuhan dan minta ampun, dan kita sudah diampuni. Tetapi yang saya katakan rasa bersalah yang tidak baik, yang menjadi salah satu pekerjaan musuh, yaitu dia akan mendakwa Anda. Dia akan berbicara bahwa engkau tidak layak, engkau nggak pantas mengalami janji Allah, dan dia akan mendakwa saudara siang dan malam. Kamu tadi buat ini, kamu tadi salah, kamu, dan padahal saudara kita sudah bereskan di hadapan Tuhan. Dan itu adalah hal-hal yang kelihatannya kecil tapi sangat berbahaya bagi iman kita, karena pelan-pelan akan dia menggerogoti rasa percaya diri kita di hadapan Allah. Sebab itu firman Allah berkata bahwa dalam Yohanes 15, jikalau penghibur yang akan aku utus kepadamu, dia adalah roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Saudara, jadi dia yang akan mengingatkan selalu bahwa kamu sudah diampuni, aku sudah mengampuni. Karena firman Allah berkata ketika kita mengaku dosa kita, dia adalah setia dan adil. Dan pada ayat sebelumnya dikatakan seperti ini, saudara, bahwa sesungguhnya dia mengirim Roh Kudus kepada kita supaya kita tidak akan pernah berjalan sendiri, saudara. Kita akan selalu diberi kekuatan demi kekuatan, ia akan selalu memberi pengharapan, saudara. Orang kehilangan pengharapan itu sangat berbahaya. Karena pengharapan itu adalah satu dasar untuk kita bangkit dan memiliki iman yang kuat, iman yang terus bertumbuh, saudara. Firman Allah berkata dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia akan berkata-kata dari diri, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan. Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 8 berkata, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman, saudara. Jadi firman Allah berkata, dia sendiri juga yang akan menginsafkan setiap dunia, kehidupan kita yang ada dalam dunia ini dari dosa. Jadi kalau Roh Kudus yang mengingatkan kita, puji Tuhan. Tapi kita harus berani, harus tahu membedakan mana Roh Kudus mengingatkan kita, mana iblis yang mendakwa Anda dan saya. Seperti saya katakan di beberapa khotbah yang lain, bahwa orang-orang yang kemudian dia tiba-tiba ingin menyerah, bunuh diri, dan melakukan keputusan-keputusan yang salah, bukan karena mereka tidak punya iman, bukan karena mereka bukan orang percaya, bukan karena mereka bukan orang yang nggak kenal Tuhan, mungkin belum lahir baru, ataupun bukan orang yang belum pernah mendengar tentang firman, bukan orang yang tidak punya kekuatan atau keberanian. Mereka adalah orang-orang yang hebat, orang punya segala sesuatu, tetapi ketika imannya mulai digerogoti oleh rasa bersalah, kekuatan musuh yang mendakwa siang dan malam, saudara, itu yang akan suatu waktu iman kita menjadi rapuh, hati kita menjadi terjadi tawar, dan kemudian ketika kita menghadapi masalah-masalah titik terendah kita, kemudian akan sangat mudah kita mengambil keputusan yang salah. Sebab itu tidak sedikit orang yang mengambil keputusan untuk bunuh diri, lompat dari apartemen,
ataupun menabrakkan diri saudara, ataupun mengambil keputusan yang tidak baik. Beberapa yang saya ketemu, saudara, mereka katakan bahwa mereka memotong nadinya saudara. Dan belum lama juga kami mendengar kabar yang sangat membuat kaget juga. Seorang ibu yang kemudian dia tidak mampu menghadapi masalah dengan suaminya. Dan saya nggak tahu kalau dia punya teman yang bisa menguatkan. Dia punya orang-orang di sekitar yang bisa memberi semangat kepada dia. Saudara, sesungguhnya kadang ada orang yang di sekeliling Tuhan sudah kirim. Tapi balik lagi saudara, ketika intimidasi itu terlalu kuat, saudara, kita tidak bisa melawan. Sehingga iblis akan berkata bahwa kamu sudah gak punya harapan. There is no hope. Dan saudara, itu sangat mudah untuk mengambil pengharapan kita. Dan Anda mulai kehilangan tenaga, kehilangan kekuatan. Dan mulai yang datang adalah bukan lagi Roh Kudus yang menginsafkan, tetapi sudah pekerjaan musuh saudara. Jadi bagaimana caranya untuk tahu bahwa ini dakwaan saudara? Ketika dia mulai katakan hal yang negatif, saudara, kalau firman Allah berkata Roh Kudus itu akan bersaksi tentang apa yang dikatakan oleh Yesus, saudara. Jadi semua tentang janji Allah. Jadi kalau dia membisikkan hal-hal yang berkata bahwa kamu sudah tidak bisa diampuni, kamu itu udah kacau hidupmu, kamu udah gak berharga, kamu udah gak pantas, udah gak layak, itu pasti itu pekerjaan musuh. Dan saudara, kita perlu untuk melawannya. Kita perlu untuk mengambil keputusan untuk tahu bahwa ini bukan Tuhan, ini pekerjaan iblis, dan kita perlu untuk melawannya saudara. Firman Allah berkata ketika Yesus diperhadapkan dengan waktu iblis mulai berkata, kamu bisa nggak lompat dari atas? Dan dia mulai berkata semua pernyataan-pernyataan yang ingin menjebak Yesus. Tapi Yesus selalu berkata, dia selalu katakan bahwa ada tertulis, semua ada tertulis. Ada tertulis, selalu kembalinya dia kembalikan kepada firman Allah saudara. Dan iblis tidak punya kekuatan apa-apa. Saudara lihat bahwa cara pekerjaan iblis itu sangat licik saudara. Kalau dia engkau sudah kecewa ditambah lagi kecewa, dan kemudian mulai ada suara-suara yang selalu mendakwa engkau siang dan malam. Salah satu pekerjaan musuh saudara, yang tidak akan pernah berhenti. Dia ingin kita berhenti berjalan bersama dengan Yesus. Dia ingin kita gagal. Dan kalau kita gagal, keluarga kita pasti gagal. Dan kalau kita gagal, pekerjaan kita juga pasti gagal. Bertahun-tahun saya menghadapi tuduhan-tuduhan yang selalu ingin berkata bahwa udah selesai aja. Maksudnya bunuh diri itu merupakan hal yang paling gampang, yang paling mudah, dan masalah itu selesai. Tapi saya bersyukur memiliki Yesus yang luar biasa. Saya boleh menang dan melawan semua itu. Dan sampai hari ini saya boleh melihat bahwa ada kekuatan yang luar biasa. Itu sumbernya hanya dari Tuhan Yesus. Bagaimana caranya untuk kita bisa tahu bahwa ini suara Tuhan, bahwa ini bagaimana kita bisa melawan tuduhan-tuduhan yang akan selalu berkata, yang akan selalu mengejar kita saudara. Ada orang yang berkata bahwa dia sepanjang hidup, sepanjang di masa-masa terburuknya, itu rasa bersalahnya itu seperti menghantui, seperti siang dan malam terus-terusan. Padahal saudara, Yesus sudah mengampuni saudara. Saudara bayangkan, Paulus itu saudara, dia ada orang puluhan tahun dia menjadi orang yang jahat, membunuh banyak orang. Dikatakan bahkan dia orang-orang Kristen dibantai dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar yang melawan Allah dia lakukan. Tapi suatu waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jika dia hidup dengan intimidasi, dengan rasa bersalah, oh kamu kan dulu pernah menganiaya umat Allah, kamu dulu nggak benar, sekarang aja kamu benar. Saudara, bagaimana rasa tersiksanya? Karena mungkin bukan cuma 1-2 orang yang dianiaya, dibunuh orang yang paling kejam. Dia katakan, aku adalah orang yang paling berdosa dari semua orang yang berdosa. 1 Timotius 1 ayatnya ke-13 dikatakan bahwa dia mengatakan, bahkan menyatakan dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Saudara boleh baca di rumah. Dikatakan, tapi saudara, berkali-kali dia berkata, aku bersuka cita. Dulu aku hidup dalam dosa. Dulu aku itu menjadi sampah. Tetapi karena tangan Allah, Kristus memanggil aku, dan aku berlari-lari kepada panggilan surgawi saudara. Jadi saudara, selalu ada keputusan dan selalu ada pilihan, dan di sana ada pengharapan yang baru saudara. Paulus kalau dia mau hidup dalam kekalahannya, hidup di dalam rasa bersalahnya, mungkin dia orang yang paling rasa akan didakwa siang dan malam. Tapi dia tahu bahwa anugerah Allah itu sudah cukup.
Karena Yesus sudah menebus kita dan harganya lunas dibayar. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayatnya ke-19 dan 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya apa saudara? Telah lunas dibayar. Kata di sini dikatakan agorazo, artinya ada barter, pertukaran. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, di sana ada pertukaran. Dosa Anda dan saya yang harusnya kita tanggung, ditanggung oleh Kristus. Saudara, jadi apapun yang kita pernah perbuat sengaja, tidak sengaja, siapa yang orang tidak pernah berbuat salah? Semua orang pernah ada di titik-titik terendah, di dalam kelemahannya, weakness-nya. Tetapi selagi kita bangkit dan berkata, Tuhan ampuni aku tahu aku salah, aku tahu mungkin di luar kendali, aku tahu aku menyakiti Engkau, ampuni aku Tuhan. Dan firman Allah berkata ketika kita membereskan, saudara, kemudian Tuhan mengampuni kita dan Dia melupakan. Saudara, sekalipun kadang manusia tidak bisa melupakan, saudara, Tuhan sudah mengampuni. Manusia masih save, saudara. Masih kalau WA tuh teks-teksnya masih ada, dia masih ingat, saudara. Tapi sesungguhnya yang kita perlu tahu, Yesus sudah mengampuni kita dan Dia melupakan kita. Bukan hanya mengampuni, saudara. Dan firman Allah berkata agorazo, yaitu adalah barter, terjadi pertukaran. Itu harus menjadi bagian umat Allah, saudara. Dan Paulus adalah orang yang sangat bersuka cita. Dia katakan, aku membanggakan diri, bermegah, bukan karena aku, tapi karena kasih karunia yang menyelamatkan aku. Saudara, saya percaya kita mungkin jarang ada orang yang seperti Paulus, yang pernah mungkin banyak yang dia telah perbuat yang jahat di mata Tuhan. Tapi kenapa dia boleh melayani Allah? Kenapa dia boleh hidup mengalami perjumpaan yang luar biasa dan hidup di bawah penyertaan Tuhan yang luar biasa? Karena dia belajar menerima pengampunan itu sudah kita terima. Dan kita adalah ciptaan yang baru. Past yang lama itu sudah berlalu. Jangan mengizinkan masa lalu itu menghantui hidup kita, sehingga kita tidak bisa melihat masa depan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita. Ada banyak orang yang kita sudah berdoa, kita sudah ikut Tuhan, kita sudah semangat. Dan di saat-saat jalan tertutup kita berdoa, kita semangat. Tapi kemudian ketika belum terjadi apa-apa, sudah tinggal sedikit lagi, kita sudah menyerah. Padahal ketika Anda berdoa, mungkin malaikat sudah berperang, jawaban doa sudah dekat sekali, tapi kita sudah menyerah terlebih dahulu. Padahal Tuhan sudah memulihkan, Tuhan sudah mengampuni, dan Anda sedang membuat suatu perjalanan hidup yang baru, dan Tuhan sedang menyiapkan hal-hal yang luar biasa, saudara. Tapi kita berhenti di tengah jalan. Dan yang paling ironis lagi, saudara mulai give up dan mulai menyalahkan diri sendiri. Dan tidak sedikit orang yang kemudian mulai mengalami kesepian, lonely, mulai mengalami secara mentally, saudara, Anda mengalami pressure yang luar biasa. Dan itu yang menjadi salah satu benih yang kemudian kalau tidak dibereskan, suatu waktu bisa menjadi masalah di dalam jiwa. Kadang kita berpikir penyakit jiwa itu hanya orang yang gila. Enggak, saudara. Ada banyak, saudara, mental illness, di mana dari kekecewaan, di mana sakit hati, rasa tertuduh yang selalu mengingatkan kita, dan itu membuat kita tidak bisa menjadi orang merdeka. Bahkan saudara, ada banyak iblis mulai berkata bahwa kamu gak punya masa depan. Memang Tuhan ingin kamu hancur. Makanya masalah silih berganti, kamu gak disayang, gak dicinta. Itu paling berat orang yang merasa tidak dicinta oleh Tuhan. Padahal dia sudah membuka tangannya dan berkata, it is finished. Sudah selesai di atas bukit Kalvari. Tapi kita merasa bahwa belum selesai. Dengan cara apa lagi? Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia mengasihi kita, saudara. Bahkan jika hanya ada satu orang di muka bumi ini yang berdosa, Yesus pun akan datang dan mati buat Anda, saudara. Yesus itu kasihnya tidak ada duanya. Anda boleh keliling dunia kemanapun mencari teman yang paling baik, sahabat yang paling baik, tidak akan pernah Anda bertemu pribadi seperti Yesus, Bapa yang luar biasa. Berkali-kali kita salah, berkali-kali kita jatuh, berkali-kali kita menyakiti Dia sengaja tidak sengaja, ataupun dalam keadaan yang sulit dan kita tanpa kendali. Dia masih selalu membuka tangan dan berkata, I love you, I'm waiting for you. Aku menunggu engkau kembali, saudara. Dan firman Allah berkata, Dia menerima kita apa adanya. Dia tidak mengungkit kesalahan kita. Itulah Bapa yang luar biasa. Bagaimana caranya supaya kita boleh mengetahui bahwa hati kita ini sesungguhnya yang memilikinya itu adalah Tuhan. Dan kita boleh berkata tidak terhadap dakwaan musuh, kuasa kegelapan, iblis, setan yang ingin melihat kita hancur, ingin melihat kita berjalan berhenti di tengah jalan. Firman Allah berkata 1 Yohanes 3 ayatnya ke-20. Saudara,
Firman Allah berkata, jika hati kita yang menuduh kita, jika hati kita itu dituduh, saudara, dikatakan Allah adalah setia dan adil, saudara. Dan dikatakan hati kita itu, Tuhan itu jauh lebih besar dari hati kita. Sekali lagi, saudara, firman Allah berkata, jika hati kita ini menuduh kita, saudara. Saya bacakan, saudara. Dikatakan firman Tuhan, 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Jadi dituduh olehnya apa, saudara? Dituduh, jika kita dituduh olehnya, kekuatan musuh mulai menuduh hati kita. Dikatakan Allah adalah lebih besar dari hati. Tertuduh, terdakwa oleh kekuatan musuh, kita bisa mempunyai keberanian untuk percaya dan untuk mendekati Allah. Saudara bayangkan, ini suatu kontradiksi. Jadi kalau iblis menghantui kita, dia intimidasi kita, karena dia tahu kita tidak akan punya kepercayaan, keberanian untuk dikatakan apa? Mempercayai dan mendekati Allah. Karena dia ingin Anda jauh dari Tuhan. Dia ingin Anda menyerah. Dia ingin Anda berhenti mengikuti Dia, berhenti melayani Dia. Saudara, dalam kehidupan kita selalu ada pilihan. Sampai hari ini saya berusaha dengan kekuatan Tuhan. Saya memilih untuk tetap melayani Tuhan. Saya katakan kemarin, no matter what, how I feel, bagaimana rasanya, seperti apapun, saya pernah berkata ya kepada panggilan Tuhan. Saya pernah berkata ya, aku ingin mengenal Dia, mengenal Kristus, dan mengikut Tuhan. Jadi kalau di depan ada masalah, dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam pertemanan, di dalam gereja Tuhan, di dalam bisnis saudara, di dalam seluruh aspek hidup kita, kita punya Tuhan yang memanggil kita. Saudara, kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berhenti mencintai kita. Orang di sekeliling kita mungkin boleh berhenti mencintai kita. Ada di antara saudara yang mendengarkan firman ini, engkau baru ditinggal oleh suamimu atau istrimu, ataupun dan kemudian keluargamu diambang kesulitan. Kabar baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan saudara. Ada di antara saudara yang engkau baru mendapat vonis dari dokter bahwa kansernya sudah menyebar. Secara manusia Anda tidak mampu, tapi Anda masih punya Tuhan, pengharapan. Mungkin iblis akan mendakwa saudara dan berkata, sebentar lagi kamu dipanggil Tuhan. Engkau tidak akan pernah sembuh lagi. Engkau banyak dosa sehingga engkau sakit. Saudara, ini yang selalu akan menghantui hidup kita. Dan kita kekurangan pengharapan, dan kemudian kita nggak punya iman lagi. Mungkin iblis mulai berkata, anak-anakmu akan hancur. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Saudara, kita bisa membedakan mana suara dari iblis, mana suara daripada Roh Kudus. Suara Roh Kudus yaitu dia akan menguatkan kita, meneguhkan kita, mengingatkan kita akan dosa, tapi menuntun kita, memberi kita kekuatan, saudara. Dan firman Allah berkata seperti ini, saudara. Jadi kita perlu untuk mempercayai Tuhan melebihi hati kita. Dia lebih besar, saudara, dari semua kesulitan yang ada. Hari ini, saudara, mungkin firmannya sangat sederhana, tapi satu hal yang saya ingin sekali lagi, saudara, jangan pernah mengizinkan iblis intimidasi hidup kita, mengambil kesempatan di dalam kesempitan, dan bekerja dengan segala macam cara. Izinkan Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di waktu lalu, Dia juga masih bisa menolong setiap kehidupan kita. Dalam Wahyu 12 ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara, iblis pekerjaan mendakwa Anda, berkata Anda belum beres, Anda gak pantas, Anda gak bisa dijawab doanya, Anda terlalu jahat, Anda terlalu najis, Anda selalu gagal, engkau tidak akan mungkin diberkati, anak-anakmu tidak mungkin akan sukses, engkau pasti
pasti meninggal, nggak akan sembuh. Engkau pasti nggak akan ada harapan lagi. Dan dia mulai mengintimidasi dan mulai berkata, orang-orang semua tidak mencintai engkau, engkau tidak disukai, engkau tidak diinginkan. Ada anak-anak yang lahir dari keluarga yang hancur, ada anak-anak yang lahir dari korban pemerkosaan, dan engkau sepanjang hidupmu merasa bahwa engkau tidak diingini. Engkau lahir dari korban pemerkosaan. Ada anak-anak yang selama dia ada dari kecil itu dibenci oleh orang tuanya, ditinggal oleh orang tuanya, dan timbul kepahitan. Dan engkau selalu merasa bahwa aku tidak pantas, tidak layak untuk hidup. Dengan berkali-kali engkau ingin menyelesaikan hidupmu, padahal Yesus mati buat Anda. Firman Allah berkata, Yesus mencintai semua orang, siapapun kita, saudara. Jangan pernah merasa kecil karena dia mengasihi kita apa adanya. Yesaya 43 ayat 4 bahwa aku Tuhan mengasihi engkau, engkau berharga, engkau mulia. Hari ini mungkin kelihatan kehidupanmu hancur, kehidupan engkau gagal, engkau ada titik terendah, engkau merasa engkau tidak mampu, tidak layak. Tapi hari ini bangkit, ingat, Allah lebih besar dari hati yang mendakwa engkau. Allah kasihnya lebih besar, saudara, dan dia ingin memulihkan kita dan mengembalikan posisi kita menjadi anak-anaknya. Dia katakan sekali lagi di dalam 1 Korintus 16 ayat 19-20, dikatakan sebab engkau telah dibeli oleh darah yang mahal. Tapi iblis ingin menghancurkan hidup saudara. Tapi engkau boleh berkata kepada kekuatan musuh, aku adalah ciptaan Allah, dicintai, diterima, diampuni, dan aku adalah orang merdeka. Karena firman Allah berkata bahwa iblis akan mendakwa kita siang dan malam. Tapi kita boleh berkata bahwa tidak ada kekuatan musuh apapun yang menang, karena Kristus telah menang di atas bukit Kalvari. Terjadi agoraso, pertukaran, ada barter, ada di mana kita yang berdosa diampuni, diselamatkan. Dan firman Allah berkata, kita adalah orang-orang yang menang, saudara, karena Yesus sudah menang. Berapa di antara saudara yang hari ini kau mulai mau berkata, aku tidak mau lagi menjadi bulan-bulanan dari kekuatan musuh. Aku tidak mau lagi dihantui oleh siang dan malam mimpi buruk yang berkata, aku tidak mampu, aku tidak layak, aku orang berdosa, aku orang tidak pantas, aku orang gagal, aku orang yang menyakiti Tuhan, aku orang yang susah, aku orang tidak akan sembuh, tidak akan ada harapan. Semuanya hari ini kita lawan, karena Yesus lebih besar dari hati kita, kasihnya lebih besar dari hati kita. Ada berapa di antara saudara yang kadang-kadang Anda mengalami nggak bisa tidur, saudara, karena terus terngiang-ngiang dari himpitan, tekanan, pressure dari musuh. Hari ini ambil keputusan untuk berkata ya kepada Tuhan dan tidak kepada kekuatan musuh. Alkitab mencatat bahwa Anda dan saya telah diberi kekuatan, diberi kuasa. Dikatakan aku telah memberikan engkau kuasa untuk mengalahkan setiap kekuatan musuh. Hari ini saudara, mari dengan yakin hampiri Tuhan dan imani bahwa Anda dan saya adalah orang merdeka. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa ketika kami datang mengaku dosa kami di hadapan Engkau, Engkau adalah setia dan adil, dan Engkau sudah mengampuni kami. Engkau sudah menyucikan kami dari semua kesalahan kami, dan Engkau sudah menjadikan kami anak kesayangan, dan kami adalah orang yang dicinta oleh Tuhan, orang yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab mencatat dalam 1 Yohanes 4, saudara, inilah kasih itu, bukan kita yang telah memilih Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kami adalah orang yang telah didamaikan. Engkau sudah ampuni, Engkau sudah pulihkan. Dan kami katakan kepada kekuatan musuh yang mendakwa siang dan malam, intimidasi, spirit intimidasi yang selalu mengganggu kami, mengganggu keluarga kami, mengganggu pekerjaan kami, mengganggu seluruh area hidup kami, kami katakan kepada kekuatan musuh, go in Jesus mighty name. Dan kami ucapkan kemerdekaan, freedom terjadi dalam hidup kami. Kami anak Allah, kami bersuka cita, kami bangga. Tuhan mengampuni kami dan kami hidup maju mengasihi Engkau, mencintai Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. We thank you Father, in Jesus mighty name. Everyone say amen, amen, amen. Anda dan saya adalah orang merdeka yang dicintai Tuhan, diterima oleh Tuhan, dikasihi, dan Dia punya rencana yang luar biasa. Maju terus buat Tuhan. God bless you.